terkait Mas tadi sempat menyebut bahwa berupaya untuk memeratakan dan tepat sasaran dalam sebuah proyek-proyek yang ada di pemerintahan. Nah, ini caranya seperti apa, Mas? Agar kemudian benar-benar sebuah proyek itu maksimal dirasakan dampaknya kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, di Karanganyar ada waduk Gondang yang kemudian petani-petani di sekitarnya justru tidak mendapatkan airnya. Ini bukan soal pembangunannya, tapi pengelolaan waduknya, di mana waduk sudah selesai, tapi kemudian malah petani nggak dapat. Saya melihat ada beberapa pipa besar yang kemudian menyedot airnya dan bukan untuk kepentingan petani. Hal-hal semacam ini bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Kami juga tadi dalam rapat saya sampaikan, kita harus secara terbuka dan jujur bisa memetakan banyak capaian termasuk best practice yang bisa direplikasi di berbagai daerah, di berbagai proyek lainnya. Itu berdasarkan pengalaman empiris, studi banding, dan segala yang telah dijalankan baik selama ini dan terbukti juga bermanfaat secara optimal. Tapi juga mari kita secara terbuka melihat, memetakan mana-mana yang ada masalah di masa lalu tanpa melihat terlalu jauh ke belakang, tapi ya kalau ada masalah dan menjadi lessons learned, jangan sampai terulang kembali. Contoh terkait sejumlah infrastruktur yang mungkin pada saat planning perencanaan itu belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga seolah-olah jadi sesuatu tetapi aksesnya dari dan menuju ke situ belum terintegrasi secara optimal, sehingga justru malah butuh waktu panjang, dunia cepat selesai, tapi aksesnya, pendukungnya, fasilitas yang memang dibutuhkan secara langsung oleh masyarakat untuk menggunakan akses infrastruktur tadi menjadi sangat terhambat atau paling tidak butuh waktu. Ini yang tadi kita bahas ya, itu kita bahas, kita upayakan Pak Menteri ke depan bagaimana dengan planning yang lebih terintegrasi, lebih komprehensif, dan koordinasi di lapangan, karena tadi juga diingatkan bukan hanya planning tapi eksekusinya bagaimana. Kadang bagus sekali planningnya, eksekusinya ada hambatan, termasuk anggarannya dan lain sebagainya, termasuk dari stakeholders lain. Jadi ini penting. Terkait tadi di pin out di highlight tentang waduk Gondang, itu juga salah satu case tadi di mana ada sejumlah infrastruktur yang tujuannya untuk rakyat tapi malah tidak langsung tepat sasaran. Ya. Ini juga akan kita bahas. Saya mengatakan pertama, ke depan kita cegah jangan sampai berulang. Tapi yang kedua, kalau sudah terjadi ada masalah, apa solusinya? Nah, disinilah saya belum bisa mengatakan karena saya sendiri masih dalam tahap mempelajari tugas pokok dan juga belanja masalah, Mas. Tapi nanti insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa lebih jelas menyampaikan kepada kita semua apa yang bisa dilakukan segera. Tetapi yang jelas prinsipnya adalah ke depan ini kita berupaya agar proyek-proyek infrastruktur apalagi yang skalanya besar, yang cost-nya tinggi juga, baik itu cost dari pemerintah maupun private sector, ini benar-benar bisa optimal. Jangan sampai nanti ada missing, ada disconnect di tengah-tengahnya. Demikian, Mas. Siap, makasih Mas Menteri. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono AHY bersilaturahmi dengan Menteri PUPR 2014-2024, Basuki Hadi Mulyono, atau yang akrab dipanggil Pak Bas. AHY bercerita bahwa minggu lalu dia sudah berkunjung ke Kementerian PU dan berkenalan dengan anak buahnya Pak Bas dulu. AHY dan Pak Bas banyak berdiskusi, juga mendengar cerita dan pengalaman Pak Bas selama menjadi Menteri PU. Semangatnya adalah pembangunan yang keberlanjutan. AHY merasa senang bisa banyak berdiskusi dan mendengar cerita dan pengalaman Pak Bas selama menjadi Menteri PUPR. Meskipun hanya 8 bulan sebagai menteri pada periode sebelumnya, AHY cukup sering diajak Pak Bas terjun ke lapangan. Mulai dari peresmian Bendungan Lolak,
peresmian berbagai jalan impres, ruas tol Pekanbaru Padang, peninjauan IKN, dan juga berbagai rapat bersama anggota kabinet lainnya. Jadi kita ke Kementerian Perhubungan, Pak, ini sudah kira-kira hari pertama itu sudah lahap banyak Pak semua, Pak. Termasuk saya kan karena sering memenuhi undangan beliau juga kan sering diundang, jadi saya cukup kenal lah dengan DJ Diana, kemudian Mas Ede, Pak DJ, dan beberapa yang dari awal betul bukan menjadi rolak Pak, di mana di Riau, termasuk DKI. Bagus Pak, secara jadi saya yakin berkenan juga Pak Sorwan sekaligus bisa